Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas, bab 9 ayat 28b sampai 36, kutipan yang dipilih dalam merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, atau yang kita kenal sebagai peristiwa transfigurasi. Yesus berubah rupa di hadapan para muridnya. Mari saudara-saudari kita mendengarkan sabda Tuhan sebelum kita mendengarkan renungan. Dan satu hal penting yang akan kita renungkan nanti adalah bagaimana peristiwa transfigurasi itu oleh Paus Yohanes Paulus II diangkat menjadi salah satu yang direnungkan dalam peristiwa Rosario, peristiwa cahaya. Karena peristiwa transfigurasi adalah salah satu tanda penting kerajaan Allah. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus dan akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus di dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini, atau setiap tanggal 6 Agustus, gereja mengenangkan peristiwa agung yang terjadi di atas Gunung Tabor. Ketika Yesus berubah rupa menjadi sangat mulia dan menyinarkan cahaya. Peristiwa itu kita kenal sebagai peristiwa transfigurasi. Atau peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya. Atau peristiwa Yesus berubah rupa. Peristiwa itu, saudari-saudara, menggambarkan kenaikannya ke surga serta kemuliaannya sebagai Allah. Bagi para rasul, kejadian itu meneguhkan iman mereka agar tidak guncang bila nanti melihat Yesus menderita sengsara dan mati di kayu salib. Sebab justru melalui saliblah Yesus menjadi juru selamat dunia. Kemuliaan yang ditunjukkannya di atas gunung itu bukan hanya menjadi antisipasi untuk kebangkitannya sendiri, melainkan memaklumkan juga kemuliaan yang kelak disediakan bagi seluruh umat beriman. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Paus Yohanes Paulus II, seperti saya katakan dalam pengantar tadi, melihat peristiwa transfigurasi. Yesus menampakkan kemuliaan, Yesus berubah rupa sebagai satu tanda penting
kerajaan Allah. Dia menetapkan peristiwa ini sebagai salah satu misteri yang direnungkan di dalam doa rosario. Salah satu dari 5 peristiwa cahaya. Apa maksud Paus kemudian menetapkan peristiwa transfigurasi sebagai salah satu bagian dari peristiwa cahaya yang direnungkan dalam doa rosario? Rasa saya, saudari-saudara, dengan terus-menerus merenungkan peristiwa ini, peristiwa transfigurasi di dalam doa rosario, orang beriman atau umat akan menanamkan dalam dirinya, dalam hatinya, keyakinan bahwa kesetiaan kepada Tuhan dalam iman, kesetiaan mengikuti Yesus, bagaimana ditampilkan oleh Yesus di atas gunung, juga akan mengantar orang mencapai kemuliaan sebagaimana dialami Yesus di hadapan 3 rasul itu. Guru, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Itu kata Petrus. Dan kemudian disusul dengan sebuah pernyataan, biarlah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Petrus tidak ingin bahwa kebahagiaan, kemuliaan yang dialami itu kemudian hilang. Karena begitu bahagianya, begitu penuh sukacita. Tetapi tentu saja itu bukan tujuan beriman. Beriman bukan supaya menikmati kemuliaan seorang diri, tetapi berjuang meyakinkan manusia bahwa mereka pun berhak atas kemuliaan itu kalau mereka setia mendengarkan Yesus, Putra yang dikasihi Bapa. Mendengarkan berarti melaksanakan segala ajaran dan kehendaknya. Di sini iman nampak dalam bentuk perjuangan dengan segala suka dukanya di tengah dunia. Iman nampak dalam bentuk salib dan penderitaan. Iman akan nampak di dalam penganiayaan dan kemartiran. Karena itu, saudari-saudara, tiap kesuksesan di dalam beriman selalu mengandaikan sebuah persiapan, atau jika ada kesuksesan tanpa persiapan, itu berarti keberuntungan. Maka, perjalanan hidup kita di dunia ini adalah perjalanan mengikuti Yesus dan juga mengikuti jalan salibnya. Kita tidak bisa mengharapkan kemuliaan, tetapi menolak salib. Tidak mungkin. Yesus tidak menolak salib. Justru kemuliaannya kemudian dicapai dalam dan melalui peristiwa sengsaranya di jalan salib sampai kepada puncak kematiannya di atas kayu salib. Tiada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Tiada kesuksesan tanpa persiapan. Sekali lagi, jika ada kesuksesan tanpa persiapan, maka itu berarti keberuntungan. Iman Kristiani bukan peristiwa keberuntungan. Iman Kristiani itu, atau beriman itu, berarti siap berjuang mengikuti Yesus di jalannya. Hanya dalam dan melalui usaha kita berjuang mengikuti Yesus di jalan salibnya, kita pun akan menikmati kemuliaan yang tergambar di atas peristiwa Gunung Tabor itu, peristiwa transfigurasi. Karena itu, saudara-saudari umat beriman terkasih, kalau kita ingin menikmati kemuliaan itu, maka rasa saya, kita tidak cukup berhenti mengagumi Yesus yang berubah rupa, Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Akan tetapi kita pun harus mau berubah rupa. Yang itu berarti mengubah diri, berubah supaya kita berbuah, berubah supaya nanti
kita boleh menikmati kemuliaan yang ditampakkan Yesus di atas gunung Tabor itu. Moga-moga saudara-saudara kita diteguhkan untuk semakin percaya, semakin beriman, dan semakin mau menjalani hidup di tengah dunia ini dengan mengikuti Yesus. Dia yang tidak menolak salib, dia yang tidak menolak berkorban, dia yang bahkan mau mati supaya kita boleh menikmati kemuliaan, keselamatan itu. Selamat berubah rupa saudari-saudara. Semoga rupa yang kita tampilkan di tengah dunia semakin menyerupai Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Yesus, Sang Putra kesayangan Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau meneguhkan iman kami melalui peristiwa perubahan wajah, perubahan rupa-Mu di atas gunung Tabor. Melalui penampakan kemuliaan-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman kami dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan Engkau memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak yang terkasih. Semoga kami Kau perkenankan juga menjadi pendengar dan pelaksana firman dengan berubah rupa, semakin menampakkan, semakin mewujudkan rupa kami sebagai rupa Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana karya pelayanan hari ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.